Baik, dan bisa kita akan mengupdate informasi terkini banjir di Bekasi, Jawa Barat dengan rekan Jen Cahyani di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Jen, silakan dengan informasinya. Ya, Togi dan juga pemirsa. Nah, kalau tadi saya sudah mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana situasi di lingkungan atau di jalan. Nah, sekarang saya mau ajak untuk melihat bagaimana situasi atau kondisi rumah warga terdampak pasca digenangi banjir pada hari kemarin. Nah, kita boleh masuk. Tadi saya sudah izin sama pemilik rumah untuk melihat lebih dekat seperti apa kondisi rumahnya pada saat banjir kemarin dan juga menyisakan lumpur-lumpur yang masih berada di lantai-lantai. Nah, ini dia Togi dan juga pemirsa, kursi-kursi di ruang depan yang nampaknya sang pemilik ini belum sempat untuk memindahkan atau menyelamatkan barang-barang pribadi yang ada di lantai bawah ini. Nah, tadi kami juga sempat menanyakan, ternyata memang banjir atau air genangannya ini pada hari kemarin sampai ke lantai 2 dan cukup tinggi juga di lantai 2 sehingga barang-barang pribadi mereka memang habis terendam seperti itu. Nah, saat ini aktivitas warga terdampak dan salah satunya ini pemilik rumah yang masih membereskan barang-barang mereka yang ada di lantai 1 yang nampaknya semuanya terkena atau terendam lumpur akibat dari banjir pada hari kemarin. Nah, bisa dilihat ini barang-barang, semua barang-barang yang ada di lantai 1 ini dipenuhi oleh lumpur. Nah, ini dia Togi dan juga pemirsa, memang cukup repot ya untuk membereskan satu persatu karena lumpurnya juga cukup tebal yang menyelimuti barang-barang mereka di sini. Semuanya rata terkena lumpur. Nah, bahkan sampai kamar, ini ada kasur yang semuanya terendam banjir dan berujung saat ini penuh dengan lumpur, Toki dan juga pemirsa. Karena tidak memungkinkan ya sepertinya untuk menyelamatkan semua barang-barang ke lantai 2 karena sampai lantai 2 juga masih direndam oleh air banjir. Mungkin saya mau izin sebentar, Bapak. Saya izin tanya-tanya sedikit ya, Pak ya. Oh iya, ini pemilik rumahnya juga. Selamat siang, Pak. Mohon maaf, Pak, ini mengganggu sedang bersih-bersih. Bapak, iya, Bapak saya mau tanya sedikit dengan Bapak siapa, Pak? Sigit. Pak Sigit. Pak Sigit, ini berarti sudah menempati rumah ini sudah lama ya, Pak ya? Sudah lama. Nah, ini kemarin banjirnya kalau di rumah Bapak ini sampai berapa meter nih, Pak? Ya, kurang lebih 5 meteran lah. Oh, begitu. Berarti lantai 2 aja 1 meter lebih. Lantai 2 1 meter lebih ditambah dari lantai satunya ya, Pak ya? Iya, kalau lantai 1 kan rata-rata 3 meter. Untuk barang-barangnya sendiri, Pak, belum sempat dipindahkan ya, Pak ya? Dipindahkan gimana, nggak sempet. Ya, berarti semuanya basah dan juga kena lumpur untuk saat ini ya, Pak ya? Iya. Nah, ini dia Togi dan juga pemirsa, aktivitas warga terdampak saat ini masih mencoba untuk bersih-bersih ya semuanya, karena tadi kalau keterangan dari Bapak Sigit sendiri ya itu udah sampai ke lantai 2 bahkan 1 meter lebih. Bisa dibayangkan ya Togi dan juga pemirsa, air ini menggenangi barang-barang di lantai 1 ini penuh, semuanya terendam dan juga airnya naik sampai lantai 2 hingga 1,5 meter, kurang lebih sepinggang ya. Ini semuanya terendam barang-barang dari kasur, kursi, bahkan di sini juga bisa dilihat ada sepeda dan juga di sini kalau bisa dilihat ya Togi dan juga pemirsa, ada dapur yang semuanya terendam oleh lumpur. Ada wastafel semua terendam lumpur, kemudian kompor juga sepertinya sudah tidak terselamatkan karena banjir yang cukup tinggi pada hari kemarin genangannya
Paling tinggi di Pondok Gede Bekasi ini sampai 7 hingga 8 meter ketinggiannya. Dan ini terdampak ke 11 RW. Ini cukup banyak dan bisa dibilang yang terparah juga ya selama beberapa tahun terakhir. Tadi kita juga sudah sempat bertanya ya, kalau ternyata untuk proses pembersihan ini memakan waktu 1 minggu atau hingga 7 hari. Karena harus satu persatu ya, Togi dan juga pemirsa, satu persatu untuk dibersihkan dulu lantainya dari lumpur. Kemudian barang-barangnya juga satu persatu, mungkin yang masih bisa diselamatkan dibersihkan terlebih dahulu, dan juga bagaimana nanti barang-barang yang tidak bisa terselamatkan karena rusak ataupun karena memang sudah penuh dengan lumpur, itu biasanya dibuang ya. Namun kalau yang masih bisa diselamatkan tentu saja harus dibersihkan satu persatu. Nah, ini baru satu rumah saja ya, Togi dan juga pemirsa. Kalau tadi kita sempat menanyakan beberapa warga yang mereka memang sempat memindahkan barang-barang dari lantai 1 ke lantai 2, tapi tetap terendam karena airnya hingga 1 meter. Namun ada juga beberapa, mungkin salah satunya ini yang belum sempat dipindahkan. Nah, bisa jadi karena memang ruangnya tidak cukup ya, karena barang-barang tentu saja di lantai 1 ini barang-barangnya juga banyak, kemudian untuk dipindahkan ke atas kurang memungkinkan sehingga semuanya terendam banjir di rumah lantai 1 mereka. Nah, ini dia kondisinya Togi dan juga pemirsa. Dan kalau kita bisa lihat ya, Togi dan juga pemirsa, ini saya akan ajak Anda, ini di samping rumah warga yang ini ada masjid. Ini masjidnya juga terendam banjir yang saat ini penuh dengan lumpur. Nah, saya akan coba untuk mengajak Anda untuk masuk ke dalam. Ini masjid dan tentu saja tempat beribadah untuk semua masyarakat yang tinggal di sini ya. Ternyata juga terkena imbas dari banjir pada hari kemarin yang digenangi setinggi 4 sampai 7 hingga 8 meter. Nah, ini Togi dan juga pemirsa bisa dilihat kondisinya di Masjid Jami Al-Badriyah. Ini masjidnya cukup besar sehingga tentu saja dari pengurus masjid dan masyarakat sekitar harus membantu untuk pembersihan wilayah atau area masjid di sini. Ini areanya juga cukup luas dan lumpur yang ada di area halaman masjid ini ternyata cukup tebal ya dibandingkan dengan di jalan raya tadi. Jadi ini tentunya mungkin nanti membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, tidak hanya 1 minggu saja. Namun diharapkan ya nanti juga masyarakat sekitar ikut membantu membersihkan. Nah, kalau bisa dilihat Togi dan juga pemirsa, bisa dilihat di layar televisi Anda, ini barang-barang yang ada di dalam masjid juga banyak tergeletak berserakan ya, karena pada hari kemarin banjirnya ini menggenangi sampai kemungkinan atap lantai 1 masjid ya. Kalau atap lantai masjid ini kan agak lebih tinggi dari atap rumah warga, dan kalau bisa dihitung 4 sampai 7 bahkan 8 meter, ini cukup tinggi ya untuk menggenangi Masjid Jami Al-Badriyah ini. Kalau sampai saat ini memang belum terlihat banyak pengurus masjid atau masyarakat yang ikut untuk membersihkan. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana gotong royong masyarakat dan juga pengurus masjid untuk membersihkan area masjid ini. Karena Togi dan pemirsa, ini kalau di halaman masjid sendiri ini cukup tebal ya, mungkin 15 cm lumpurnya sendiri di halaman masjid. Ini lebih tebal dari di jalan raya tadi. Ini di sepatu boot saya, ukurannya sekitar 10 sampai 15 cm ketinggiannya. Nah, nanti akan kita lihat ya Togi dan juga pemirsa, untuk proses pembersihan ini seperti apa. Kalau tadi di rumah warga, ini mereka pemilik rumah ini membersihkan satu persatu karena memang
lumpurnya kalau di dalam rumah tidak terlalu tebal, jadi bisa langsung dibersihkan menggunakan serokan seperti itu satu persatu, kemudian nanti bisa mungkin dilap ya satu persatu untuk barang-barangnya. Tapi untuk di masjid ini kita masih belum mengetahui karena nampaknya belum banyak yang ikut membersihkan atau mengeluarkan lumpur-lumpur dari dalam masjid maupun dari halaman ini. Sementara itu Togi. Ini atas informasinya melaporkan langsung dari Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat. Nanti kita akan update lagi. Selamat bertugas kembali.